alasan kelas Prom AI adalah sebuah kegoblokan. Jujur aja ya, gue tuh nggak habis pikir loh. Lu seriusan bisa bayar kelas Prom AI jutaan rupiah buat belajar ngetik pertanyaan di ChatGPT. Itu ya, ibarat lu tuh bayar kelas buat belajar bagaimana caranya tuh buka Google. Tapi emang kenyataannya ada aja yang beli kelas Prom AI ini. Kenapa? Karena banyak orang, termasuk lu nih, jangan-jangan, lebih suka tuh dikasih tahu daripada mikir sendiri. Kita nih hidup di zaman di mana teknologi tuh makin canggih, AI makin canggih. Tapi ironisnya, penggunanya makin goblok. Bukannya pakai AI buat eksplorasi dan eksperimen, malah nungguin orang lain ngasih lu template. Dan lu rela bayar mahal, sampai ada yang jutaan lu jual kelas template Prom AI. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Ini sebenarnya bukan cuma masalah Prom AI doang. Ini ada masalah yang lebih besar lagi, yaitu orang-orang makin kehilangan kemampuan berpikir secara mandiri. Nggak bisa tuh mikir menggunakan otaknya sendiri, mikir dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Nggak bisa. Dan makin gampang percaya aja sama omong kosong. Sekarang gue tanya deh, kalau cara pakai Prom AI aja harus diajarin, gimana lu bisa survive di dunia yang makin kompleks kayak sekarang? Lu mungkin bertanya-tanya, kenapa ada orang yang masih beli kelas Prom AI? Atau mungkin pertanyaan lu, emang apa salahnya sih beli atau ikut kelas Prom AI? Ini gue jelasin. Pertama, kenapa masih banyak orang yang beli kelas Prom AI? Walaupun sebenarnya, sekali lagi ya, Prom AI itu lu bisa tanya langsung sendiri. Jawaban singkatnya adalah karena mereka atau lu nih males mikir. Yes, males mikir. Nah, kalau gue mau breakdown lebih dalam lagi, ada beberapa alasan kenapa kelas ini masih laku keras. Yang pertama, mereka tuh ternyata ya gue menemukan ada orang-orang yang nggak tahu kalau AI itu sebenarnya tuh gratis dan bisa lu coba sendiri. Serius nih, buat lu yang nggak tahu ya, gue pakai contoh yang paling banyak orang pakai deh AI-nya ya, yaitu ChatGPT dari OpenAI. ChatGPT itu pada dasarnya tuh gratis, walaupun ada yang berbayar. Of course, akan mendapatkan fitur-fitur yang berbeda ketika lu pakai yang gratis dan yang berbayar. Tapi sebenarnya buat gue, kalau penggunaannya untuk hal-hal basic, yang gratis pun sebenarnya udah lebih dari cukup. Simpel lagi nih, lu ketik pertanyaan, apapun yang mau lu tanyakan, dan nanti AI bakal jawab. As simple as that. Lu cukup bertanya, just asking. Bahkan kalau lu cermati lagi nih, chat GPT sendiri aja itu ada kata chat di situ. Chat, man. Ngobrol, conversation, berbicara, interaksi dengan lawan bicara lu, which is di sini lawan bicaranya adalah AI. Bahkan ya, secara tampilan, secara user interface aja itu sudah dibikinin bentuknya tuh seperti chat, seperti WhatsApp. Jadi pada dasarnya lu tuh kayak lagi ngobrol aja sebenarnya. Lu tinggal nanya, atau lu nggak mau bertanya pun lu cukup ngetik satu kalimat, let's say misalnya gini, hari ini gue lagi pusing nih. Coba deh lu ketik, hari ini lagi pusing nih. Dia akan memberikan respon. Nah, responnya itu nanti tergantung dari karakteristik dan hal-hal apa yang sering lu tanyakan atau lu bahas dengan AI tersebut. Oleh karena itu, semakin lu sering berinteraksi dengan ChatGPT atau dengan AI-AI yang lain seperti DeepSeek, Grok, dan Gemini atau apapun itu, AI tersebut akan makin mengerti apa yang lu suka, apa preferensi lu. Jadinya ketika lu mengetikkan satu prompt, dia akan makin bisa kasih informasi atau respon yang makin mendekati lu.
Ini bisa lu cek ya di bagian memori. Lu bakal lihat di bagian memori itu dia akan menyimpan apa-apa aja preferensi lu. Dia mempelajari lu dari mana ya? Dari itu tadi hasil interaksi lu dengan AI-nya. Makanya kalau lu beli kelas atau ikut kelas prom AI yang sampai lu rela bayar jutaan, lu pakai itu template promnya, belum tentu hasilnya, outputnya tuh bakal memuaskan lu. Karena kenapa? Ya sekali lagi, karakteristik tiap orang itu berbeda. Lu pakai prom yang tadi yang gue contohin tadi ya. Gue lagi capek nih hari ini panas banget ya. Gue ketik di akun gua atau di akun lu, hasilnya akan berbeda. Karena karakteristiknya tuh udah berbeda. Gak bisa dipukul rata. Jadi nggak ada tuh namanya satu untuk semua. Nggak ada. Jadi alih-alih nih ya, lu eksplorasi sendiri, lu lebih milih bayar juta sampai jutaan rupiah buat sesuatu yang bisa lu explore, nggak perlu bayar. Ya kalau lu mau pakai akun berbayar, lu bisa bayar, tapi pun nggak nyampe jutaan, $20 lah, sekitar 300 ribuan per bulan. Dan lu bisa pelajarin sendiri, lu bisa explore sendiri, dan lu akan menemukan jawaban-jawaban yang mungkin nyambung, mungkin enggak, dan nanti akhirnya lu harus semakin lu detail pertanyaannya, lu akan menemukan jawaban yang juga akan lebih detail dan enggak normatif. Atau lu mau minta dibikinin gambar atau video, ya walaupun sebenarnya gue nggak terus setuju-setuju amat dengan hal ini, apalagi kalau lu pakai untuk sesuatu yang hal yang komersil. Semakin lu detail, semakin lu bisa dapetin gambar yang lu mau. So, coba lu bayangin deh. Kalau dulu ada kelas cara googling yang efektif, ya, which is konyol karena pencarian orang kan beda-beda ya, kebutuhan orang beda-beda ya, tapi terjadi juga. Dan ini akhirnya kelas prom AI ini ya kurang lebih premisnya sama. Lalu yang berikutnya nih ya, gampang ditipu sama gimmick marketing yang bombastis. Skill masa depan katanya. Cuma modal ngetik bisa dapat 100 juta rupiah. Kayak kucing, 100 juta rupiah. Kalau nggak belajar sekarang nanti nyesel. Ya, yang namanya belajar ya harus terus-terusan lah. Nggak ada yang namanya belajar sekarang atau belajar nanti. Yang intinya ya kalau lu nggak belajar sama sekali ya lu pasti nyesel. Nah tapi gini, trik marketing kayak gini udah sering banget dipakai berkali-kali. Jualan forex, jualan kripto, jualan dropship, terus sekarang jualan kelas AI. Bedanya apa bedanya? Dulu mungkin dibohongin lu biar bisa cepet kaya. Kalau sekarang mungkin kalau untuk kelas AI, lu dibohongin biar pinter. Tanpa perlu belajar atau usaha. Lalu faktor yang berikutnya, pengen jalan pintas, bukan proses. Ini mentalitas nih ya, mau jadi expert tanpa mau belajar. Dan mental seperti ini nih udah akut banget. Lu rela bayar template daripada belajar bagaimana cara bikin prom yang benar-benar works buat diri lu sendiri. Personal. Lu pakai prom orang lain yang benar-benar tuh cocok dan pas buat lu. Dan ya, seperti yang tadi gue bilang, dunia AI itu kan dinamis. Kalau lu cuma modal template, nggak nyampe sebulan lu juga bakal ketinggalan. Apalagi ini perkembangan update-nya nih cepet banget. Serius, buat video ini aja, ChatGPT 4.0 aja itu udah mendapatkan update lagi. Yang kemarin kan sempat ramai kan, orang bikin gambar ala-ala style Ghibli kan. Awal-awal mana bisa. Menurut sekarang. Nah, kalau lu nggak ngerti cara bikin dan nyesuain prom lu sendiri, ya lu nggak bisa adaptasi. Satu-satunya cara ya, lu harus mikir buat prom lu sendiri. Lu maunya apa sih? Apa yang lu pengen tahu? Apa yang menjadi kekepoan lu? Seberapa kepo lu pengen tahu tentang sebuah informasi? Cuma ya, balik lagi, itu kalau lu mau mikir. Nah, lalu pertanyaan berikutnya begini. Kenapa banyak orang tuh lebih suka atau lebih memilih dikasih tahu daripada mikir sendiri? Nah, ini juga bukan cuma soal AI doang ya. Ini udah penyakit sistematik. Dari kecil, dari kita zaman sekolah, banyak orang tuh dididik buat nurut, bukan buat mikir. Sekolah tuh ngajarin kita menghafal, bukan berpikir kritis. Dari SD sampai kuliah, kita dicekokin jawaban, bukan diajarin cara cari jawaban. Kenapa jawaban itu bisa muncul dan menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Lu dikasih rumus, bukan cara mikirnya. Kenapa rumus itu dipakai? Lu disuruh hafalin sejarah, tanggal, bulan, tahun, sebuah peristiwa. Tapi bukan analisis kenapa sejarah itu penting. Lu dikasih soal pilihan ganda, bukan problem solving. Bahkan soal esai pun yang harusnya kita menuangkan isi kepala kita ke dalam tulisan, malah diharuskan untuk
menjawab dengan jawaban yang sudah diajarkan atau yang ada di buku cetak. Hasilnya apa? Begitu lulus, banyak orang nih masih nunggu nih buat dikasih tahu harus ngapain. Nah, lalu juga ada budaya ikut aja deh daripada cari tahu sendiri. Lu mungkin ada di sebuah WhatsApp group dan lu mungkin pernah bertanya di WA group tersebut dan ada yang jawab gini, Google dululah. Orang yang kayak begini sering dianggap menyebalkan. Padahal dia bener loh. Kenapa dia bener? Gini, kenapa lu nih nanya sesuatu yang jawabannya itu lu bisa cari sendiri dalam waktu kurang dari 10 detik. Namun ya itu masalahnya. Banyak orang tuh lebih nyaman disuapin dengan jawaban dari orang lain daripada cari jawaban sendiri. Dan ini diperparah dengan mental instan dan takut salah. Faktor yang berikutnya nih. Di sekolah, kalau lu salah, nilai lu merah. Di kantor, kalau lu salah, lu dimarahin bos. Paling parah dipecat. Di masyarakat, kalau lu salah, lu dianggap goblok. Akhirnya, lu lebih milih main aman dan ngikutin template daripada berani nyoba dan belajar dari kesalahan. Padahal yang goblok adalah lu ngikutin template tanpa tahu itu gunanya apa dan fungsinya apa buat lu. Dan lu bayar lagi. Sampai jutaan. Dan kalau lu nih termasuk orang yang nunggu dikasih tahu harus ngapain, selamat buat lu. Dunia ini nggak butuh lu sebenarnya. Kenapa? Karena lu bakal jadi budak teknologi dan akhirnya lu malah tersingkir karena teknologi. Ini akan jadi tools wajib, cepat atau lambat, suka atau nggak suka. Dan kalau lu cuma tahu pakainya lewat template doang yang lu beli itu, lu udah pasti bakal ketinggalan. Lu nggak bisa berpikir sendiri. Dan ketika lu nggak bisa, lu nggak mampu, AI akan menggantikan pekerjaan yang mekanis dan sifatnya repetitif. Kalau pekerjaan lu bisa diganti AI, karena lu nggak mau mikir, lu males mikir, siap-siap aja ya lu yang kena PHK. Kerjaan lu hilang. Atau lu bakal jadi karyawan level rendah seumur hidup lu. Perusahaan tuh ya, tempat kerja lu, gak butuh orang yang cuma bisa disuruh doang. Mereka tuh butuh problem solver. Karyawan yang cuma bisa ikut instruksi doang bakal stuck di posisi entry level selamanya. Loh, memangnya ada ya orang yang stuck di posisi entry level selamanya? Ada. Mentok-mentok paling supervisor, mau manajer aja setengah mati. Ya ada. Terus lu berpikir, kalau gitu ya udahlah, karir gua di kantor susah daripada gua stuck di entry level selamanya, gua mending bisnis sendiri deh, gua jadi entrepreneur. Gak bisa. Boro-boro. Lu ada atasan, ada bos aja, lu gak bisa maksimal, cuma taunya nunggu doang, nunggu perintah doang, dan gak bisa menjadi problem solver. Apalagi lu usaha sendiri, lu yang harus jadi problem solver. Nggak ada yang nuntun lu, nggak ada yang kasih tahu lu, nggak ada yang bimbing bisnis lu yang menentukan semuanya, lu yang ngambil keputusan. Bagaimana bisa kalau lu aja mau nanya, bertanya aja, lu harus pakai template. Dan akhirnya hidup lu bakal gitu-gitu aja. Lu bakal terus menunggu jawaban, menunggu guidance, bukan nyari jawaban. Lu bakal hanya jadi sekedar follower doang, tapi nggak akan pernah bisa jadi leader. Lu bakal ngeliatin orang lain sukses sambil bertanya-tanya, kenapa gue nggak bisa kayak dia? Kenapa gue nggak bisa kayak orang itu? Kenapa hidup gue stagnan? Lu mau jadi yang mana? Kalau mindset lu nggak berubah nih, lu akan terus jadi loser, pecundang. Lu mau adaptasi dengan AI, karena sekarang eranya AI. Belajar eksplorasi tentang AI. Mau sukses, stop cari jalan pintas. Mulai bangun skill yang beneran berguna buat lu. Yang lu bisa pakai sendiri. Lewat pikiran lu sendiri. Karena kalau mindset lu nih masih, kasih tahu dong, gua harus ngapain. AI nggak bakal bikin lu lebih pinter. AI cuman bakal bikin lu makin goblok. Oke, itu dari gua. Seperti biasa, kalau lu ada komentar, lu ada cerita, atau pengen bertanya, atau apapun itu, bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.